Kereta api tabrak minibus 7 tewas. Mobil relawan dibobol maling. Tumpukan sampah dan kerusakan jalan. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Kamis 22 Januari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Satu unit mobil minibus ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu pengaman. Akibatnya 7 orang penumpang mobil minibus tewas di tempat. Satu unit mobil minibus ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu pengaman di Jalan Abdul Hamid lingkungan 4 Kelurahan Bagilin, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu malam kemarin. Kejadian berawal saat sebuah kereta api melaju dari arah Rantau Perapat menuju stasiun Kota Tebing Tinggi. Saat melintasi perlintasan Jalan Abdul Hamid, tiba-tiba muncul sebuah mobil minibus bernomor polisi BK1657 ABP. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Sesi Giling menuju Kelurahan Bagilin. Naas, karena perlintasan tidak dilengkapi palang pintu, mobil langsung ditabrak kereta api. Benturan keras menyebabkan mobil Avanza terseret sekitar 300 meter. Akibat kejadian ini, 7 penumpang di dalam mobil tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, warga dan petugas gabungan segera melakukan evakuasi, lalu membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Hingga saat ini, petugas belum memberikan keterangan resmi terkait kasus kecelakaan maut ini. Dengan dalih masih melakukan pendataan dan penyelidikan guna mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Laporan Sani, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, seorang pria babak belur dihajar warga usai kepergok mencuri 1 unit sepeda motor di salah satu musola di Jalan Bayangkara, Kota Medan, Sumatera Utara. Beruntung nyawa pelaku diselamatkan oleh tim khusus JCC Polrestabes Medan yang saat itu sedang berpatroli. Inilah video amatir milik petugas ketika mengamankan pria bernama Sudirman dengan kondisi babak belur berlumuran darah usai menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ditangkap saat kepergok mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di musola Raudatul Azhar di Jalan Bayangkara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara yang berada diketahui oleh korbannya. Aksi pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik marbot musola juga sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku SA yang beraksi seorang diri masuk ke dalam musola dengan terlebih dahulu merusak gembok pagar. Setelah berhasil merusak gembok, Sudirman langsung berusaha merusak kunci kontak motor korban dengan menggunakan kunci letter T yang telah disiapkannya. Namun saat berusaha membawa kabur sepeda motor curian, aksi pelaku diketahui korban melalui monitor pantauan CCTV. Korban pun langsung keluar ruangan dan berteriak maling. Sudirman yang mendengar teriakan tersebut pun langsung panik meninggalkan sepeda motor korban. Sementara warga yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung mengejar pelaku yang sempat berupaya kabur. Warga yang geram dengan aksinya ini langsung menghakimi pelaku hingga babak belur, bahkan nyaris meregang nyawa. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan polisi Polrestabes Medan. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita barang bukti 1 buah kunci letter T dan sepeda motor korban. Dia ambil itu jam 3. Siapa ini si Farhan? Apa? Lihat dia apa ini? Di layar monitor. Layar monitor. Dibukanya baru dia teriak, maling gitu, maling. Dia pakainya langsung apa keretanya? Ditinggalinnya lain itu kereta. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam dikenakan pasal 447 tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim JCS pada saat melaksanakan patroli kebetulan
kami mendapat informasi langsung dari masyarakat adanya pelaku curanmor, kemudian tim JCS langsung mengamankan pelaku curanmor, itu TKP-nya di Musola Jalan Bayangkara. Barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit sepeda motor, kemudian kunci L sebagai alat untuk merusak dari kendaraan yang akan diambil, kemudian seragam dan handphone dari tersangka. Yang ini pelaku mendekam di Satreskrim dikenakan pasal 477. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, aksi pembobolan mobil kembali terjadi di Kota Medan. Kali ini menimpa mobil tim relawan kemanusiaan yang baru saja kembali dari wilayah bencana Aceh. Mobil dibobol saat terparkir di kawasan Medan Polonia. Sejumlah barang berharga dilaporkan hilang, meski sebagian diantaranya berhasil ditemukan kembali. Ini mobil kehilangan genset, keril di tempatnya di Medan. Tim relawan kemanusiaan yang baru kembali dari wilayah bencana Aceh menjadi korban pembobolan saat terparkir di Jalan Karya Bakti 1, Lingkungan 1, Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, Kota Medan, Senin dini hari lalu. Sebelum kejadian, tim relawan singgah untuk beristirahat di rumah kerabat mereka setelah menempuh perjalanan panjang dari Aceh. Mobil diparkir sejak pukul 2 dini menjelang pagi. Kondisi mobil ditemukan dalam keadaan terbuka dengan isi kabin berantakan. 2 tas dan 1 unit genset dilaporkan hilang dari dalam mobil. Informasi kejadian kemudian disampaikan kepada kepala lingkungan setempat. Bersama warga dilakukan penelusuran di sekitar lingkungan untuk mencari barang yang hilang. Hasilnya, sebagian barang berhasil ditemukan, diantaranya 1 tas dan 1 unit genset. Sementara 1 tas lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Kepala lingkungan Sarirejo menyampaikan kewaspadaan warga perlu ditingkatkan, terutama di jam dini hari dan titik parkir yang minim penerangan. Pendataan tamu serta pemantauan lingkungan disebut penting untuk mencegah kejadian serupa. Singkat cerita, orang tua dari Banten tuh kayaknya udah ngasih bantuan atau apalah gitu di Aceh. Mereka singgah nih ke tempat kawannya relawan itu atas nama Vera. Sampailah mereka jam 2:30 atau jam 3 pagi. Pagi. Itu hari Senin. Hari Senin. Di simpang Jalan Karya Bakti itu. Tapi itu udah masuk wilayah Bapak Karya Bakti 1 itu. Masuk mereka setengah 3 atau jam 3. Kejadianlah 3:30. Dibobol lah mobil mereka. Setengah 4 kejadian. Ketahuannya itu jam 5. Mereka mau sholat subuh, mau ngambil pakaian ke dalam mobil. Ke dalam mobil itu tadi, rupanya udah terjadi lah. Bapak dapat kabar 6:30 kurang, jam 6:15. Tasnya? Kalau yang inilah gens. Kami sedang istirahat. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut telah melakukan pengecekan awal di lokasi, serta menunggu laporan resmi untuk proses penanganan lanjutan. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk memarkir kendaraan di tempat aman dan terang menggunakan kunci tambahan, serta tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan pencurian kendaraan di Kota Medan. Laporan Dinda Ramayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. TNI Kodim 0209 KB datangi kantor kejaksaan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV.
Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 7:30 pagi dan 1 siang, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Pemirsa, kerusakan Jalan Ismail Harun di Kecamatan Percut Situan, Deli Serdang yang selama ini dibiarkan berlubang akhirnya mulai ditangani. Meski perbaikan sudah berlangsung, kondisi jalan belum sepenuhnya normal karena sejumlah titik masih menyisakan lubang dan material timbunan. Situasi ini masih dirasakan mengganggu aktivitas lalu lintas. Pekerjaan perbaikan di ruas Jalan Ismail Harun, Kecamatan Percut Situan mulai terlihat pada Selasa 20 Januari 2026. Sejumlah lubang di badan jalan sudah ditutup dengan material batu dan pasir sebagai tahap awal penanganan. Meski demikian, permukaan jalan yang belum rata masih dijumpai di beberapa titik. Kendaraan yang melintas terpaksa memperlambat laju, bahkan berpindah lajur untuk menghindari bagian jalan yang rusak.
Seorang pengguna jalan menyebut kerusakan di ruas ini sudah terjadi cukup lama dan sering menimbulkan kerusakan kendaraan. Kondisi menjadi lebih berbahaya saat hujan karena lubang tertutup genangan air. Jalan ini udah rusak sejak kapan, Pak? Sejak dari 3 tahun yang lalu baru ini ada perbaikan. Ya udah jelas lah kalau dampaknya itu mobil kami selalu patah per atau ball joint gara-gara lubang besar-besar ini. Kecelakaan belum pernah, tapi kalau patah per baru semalam itu diperbaiki pas di ujung itu di mobil itu. Nah, akibat ya jalan. Apalagi waktu hujan itu lubang kan nggak ada terlihat. Jadi mobil-mobil atau kendaraan roda 2 itu sering mogok tengah jalan karena dia masuk lubang jatuh. Wah, itu sudah lama sekali. Sebelum kami kemarin, kami kan kemarin baru 2 tahun yang lalu. Yang tadinya kami di simpang rumah. Ada himbauan dari Bapak untuk pemerintah gitu? Ya, kalau kami menghimbau supaya jalan ini cepat diperbaiki dan arus lalu lintas supaya lancar. Di sekitar lokasi perbaikan, tumpukan sampah juga terlihat di tepi jalan. Warga menilai kebersihan lingkungan perlu menjadi perhatian serius karena sampah masih menumpuk meski proses perbaikan jalan tengah berjalan. Sisa material perbaikan seperti batu dan pasir masih terlihat di beberapa titik. Kondisi ini menandai pekerjaan belum selesai sepenuhnya dan memerlukan penataan lanjutan agar jalan kembali rata dan aman dilalui. Warga berharap proses perbaikan dapat diselesaikan segera dan dibarengi penanganan sampah di sekitar ruas jalan. Dengan demikian, aktivitas lalu lintas kembali lancar dan risiko kecelakaan dapat dikurangi. Laporan Dinda Rahmayani, Deli Serdang, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, guna memperkuat sinergi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta menjaga stabilitas dan penegakan hukum di wilayah Labuhan Batu, Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu, Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu, Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji, pada Rabu pagi melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Didampingi Kepala Staf Kodim serta para perwira, kedatangan Dandim disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Asnat Anita Idatua Hutagalung. Dandim Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sangat penting untuk menjaga hubungan dan sinergi dalam pelaksanaan tugas di wilayah. Menurutnya, pertemuan tersebut masih sebatas silaturahmi awal dan ke depan akan dibahas berbagai bentuk kerjasama yang dapat dijalin antara Kodim dan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Tentunya bersama Forkominda kita perlu untuk menjaga silaturahmi, dan ini adalah kali pertama saya menjumpai Ibu. Jadi harapan kita ke depan kegiatan bisa dilanjutkan bekerjasama dengan beliaunya selaku Forkominda di Kabupaten Labuhan Batu. Pak, ini tadi ada pembahasan kerjasama nggak ini, Pak? Ya, silaturahmi saja dulu ya Mas ya, dengan beliau. Bagaimanapun juga ya kerjasama penting, silaturahmi penting. Harapannya ke depan kita semakin lancar, kita dukung tugasnya beliau pun sama, beliau pun akan melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Kajari Labuhan Batu Asnat Anita Idatua Hutagalung menyambut baik kehadiran Dandim 0209 LB beserta rombongan. Ia berharap sinergitas antara Kejaksaan dan Kodim dapat semakin ditingkatkan ke depannya. Kami sudah berkomitmen melanjutkan sinergitas, bahkan kalau bisa meningkatkan lagi hal-hal apa yang perlu didukung dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Dandim siap Ibu. Intinya seperti itu. Ya. Terima kasih. Tim Liputan Labuhan Batu, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, sebanyak 14 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendatangi kantor DPRD Deli Serdang. 4 orang perwakilan guru mengadukan nasib mereka kepada anggota Dewan setelah kontrak kerja tidak diperpanjang oleh pemerintah kabupaten. Guna mengadukan nasib mereka kepada anggota Dewan setelah kontrak kerja tidak diperpanjang oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, 4 orang guru P3K mendatangi gedung DPRD Deli Serdang untuk menyampaikan keluhan mereka.
Keempatnya merupakan bagian dari 14 guru P3K yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh Pemkab Deli Serdang pada awal tahun 2026. Ke-14 guru ini merupakan angkatan pertama P3K di lingkungan Pemkab Deli Serdang yang diangkat sejak 1 Januari 2021. Dari total 65 guru P3K angkatan pertama, hanya 51 orang yang kontraknya diperpanjang, sedangkan 14 orang lainnya tidak dilanjutkan. Pemerintah kabupaten menyebut ada sejumlah pertimbangan sebagai dasar tidak diperpanjangnya kontrak tersebut. Salah satu guru, Rustiana Sembiring, guru kelas sekolah dasar di Kecamatan Bangun Purba, menyampaikan keluh kesahnya sambil menangis. Ia mengaku tidak mendapatkan alasan yang jelas dan logis atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja. Rustiana berharap Bupati Deli Serdang dapat meninjau kembali keputusan tersebut, mengingat selama ini mereka merasa telah bekerja dengan baik dan tidak memiliki catatan pelanggaran. Ia menegaskan pengabdian mereka sebagai tenaga pendidik telah berlangsung puluhan tahun. Jadi dari yang tadi datang ada 14 orang yang diputus hubungan kerjanya. Jadi ada perwakilan 4 orang, ada dari Pak Sinaga, ada Bu Sembiring tadi juga ada di sini, ada 4 orang. Jadi tahun 2016 mereka ada buat pengumuman kelulusan P3K, 2021 mendapatkan SK P3K. Dan mereka merasa tidak ada punya kesalahan yang berada di sekolah masing-masing. Jadi tahun 2025 pas Desember itu kepala sekolah diundang pihak dinas pendidikan, lalu pihak sekolah itulah kepala sekolah lah yang mengumumkan ke mereka. Jadi tadi kita melihat bagaimana air mata mereka karena sudah bekerja 23 tahun. Harapan mereka itu cuma satu, mereka bukan mau kaya, ya harapan kita supaya Pemkab Deli Serdang, ya dinas pendidikan supaya melihat lagi lah, ya meninjau ulang lagi, karena di poin ketiga kan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Saya berharap, ya kami berharap di DPRD ini supaya dinas pendidikan meninjau ulang lagi lah, karena ada tadi seperti Ibu Sinaga tadi sudah bekerja 22 tahun, dia tidak tahu apa kesalahannya. Bahkan kepala sekolah sama guru-guru dan murid-murid pun siap ya membuat surat pernyataan bahwa mereka yang terbaik di sekolah masing-masing. Mungkin itu tadi yang datang 14 orang mewakili 4 orang. Tadi mereka sudah menyurati DPRD, Ketua DPRD, Komisi 4. Ya, harapan kita nanti mungkin kita akan koordinasi kepada pimpinan supaya dalam waktu dekat kita akan adakan RDP lah, Komisi 4, rapat dengan pendapat, supaya semua pihak akan kita panggil untuk mendengarkan apa menjadi permasalahan dari 14 orang ini. Sementara itu, anggota DPRD Deli Serdang Indra Silaban mengatakan pihaknya telah menerima dan menampung aspirasi para guru P3K. DPRD akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk selanjutnya menjadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Laporan Wa'udin, Deli Serdang, Sumatera Utara, Garuda TV. Terhadap pencapaian hubungan 14 orang. Ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Malki Sirigar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV.
Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan kan? Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV.
Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV.